Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi saya sebagai moderator dari kelompok 3 akan memberikan sebuah paparan terhadap observasi kita terhadap gunung bukit di Kemiling gitu. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan dan juga memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya, yaitu ada Tara, Salman, Ramadan, Indri, Depa, Nathan, saya sendiri Muhammad Aib Abil Aziz, Erni, dan Dewi Ayunawang. Kemudian slide selanjutnya. Jadi yang pertama adalah persiapan yang kita lakukan adalah persiapan mengidentifikasi apakah tujuan kita mengobservasi bukit tersebut, yaitu adalah menentukan apa yang harus dilakukan dan juga spesifikasi dari observasi ini gitu. Kita tuh mengkaji dampak lingkungan yang timbul akibat dari adanya penggalian dan juga pertambangan ilegal di sana, dan juga melihat dan mengevaluasi proses pengkerukan dan juga menilai kepatuhan terhadap kebijakan yang ada di sekitar Bukit Kemiling tersebut. Yang kedua, rincian observasinya, merencanakan rincian observasi, melakukan pengamatan lokasi tersebut dengan beberapa metode yang digunakan gitu ya. Dengan cara, salah satunya adalah dengan cara wawancarai dan juga mencari info-info tentang apakah yang terjadi di sana dan juga bagaimanakah dampak lingkungan dan juga dampak sosial yang terjadi ketika pengerukan itu terjadi dan dilaksanakan. Kemudian pemilihan alat, tidak banyak yang dikeluarkan, hanya beberapa HP dan juga beberapa perekam dan juga kamera untuk mengabadikan sebagai dokumentasi, menjadi bukti yang valid dan juga bukti yang bisa diterima sebagai bahan acuan untuk jadi sebagai bukti. Dan tim observasi juga terdiri beberapa anggota, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Slide selanjutnya. Nah, pada hasil observasi hari pertama 10 Mei 2023, kita sempat beberapa kali mewawancari beberapa narasumber, yaitu yang pertama saya mewawancarai Pak Mario sebagai pekerja gitu, yang dimana Pak Mario ini sebagai supir truk Pak Mario ini sebagai supir truk. Beliau sudah bekerja sudah melihat juga sudah tahu bahwasanya pengerukan itu sudah terjadi pada tahun 2018. Maka dari itu sudah kurang lebih 5 tahun dari pengerukan awal. Pengerukan ini biasanya ada 20 truk per hari untuk proses transaksi kepada kliennya, yaitu 20 truk per harinya. Menurut Pak Mario, ya pernah ada teguran dari masyarakat di mana proses jalan ini kadang rusak dan juga mengganggu aktivitas masyarakat yang ingin lalu lalang menggunakan jalan gitu. Kemudian ada polusi yang disebabkan oleh batu-batuan dan juga debu-debu yang mengganggu warga masyarakat dalam beraktivitas. Cukup dari saya, mungkin dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara bersama Kepala Lingkungan 1, yaitu Pak Sardi. Menurut Pak Sardi, ada teguran dari warga sekitar tentang pengerukan itu karena jalanannya yang rusak dan bolong-bolong. Apalagi ketika musim hujan, lewat di daerah situ susah. Kalau hujan tuh mengganggu banget jalannya. Kalau mobil-mobil bawa material itu licin, ditambah juga jalannya seperti itu. Nah, kalau hujan pastinya jalannya kan licin, kalau terang debunya asapnya kemana-mana. Menurut Pak Sardi juga mengatakan tujuan dari adanya pengerukan itu rencananya untuk dibentuk perataan yang nantinya dibuat untuk perumahan.
Pak Sardi juga mengatakan pada awalnya bukit itu pernah untuk dijadikan arena sirkuit, tetapi sampai sekarang tidak jadi. Bukit itu dahulu digunakan untuk masyarakat sekitar saja, untuk menanam tanaman, dibuat ladang seperti menanam padi, jagung, dan lain sebagainya. Kelebihan atau dari adanya pengerukan itu menurutnya tidak ada, tapi kalau ada keperluan pastinya dibantu seperti kena dampak banjir kemarin sekitar 2 atau 3 mobil itu dibantu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi kepada Nawang. Kemudian materi selanjutnya yang disampaikan oleh materi selanjutnya, dipersilakan. Baik, yang berikutnya itu ada hasil wawancara bersama Ketua RT 9, di mana yang bernama Pak Pariono. Pak Pariono Agustinar ialah RT 9 yang ada di daerah Sumber Agung, pengerukan bukit ini. Dia juga bekerja sebagai buruh yang serabutan, artinya bila ada kerjaan yang dikerjakan, berarti tidak yang namanya pengangguran. Menurut Pak Pariono, bukit ini dimiliki oleh 4 atau 5 pemilik. Yang dimana Pak Pariono mengetahui satu pemilik yang bernama Pak Sariwansah. Bukit ini memiliki luas kelilingnya hingga 5 hektar. Bukit ini juga baru melakukan proses pengurukan sekitar kurang lebih 5 tahunan. Menurut Pak Pariono juga mendengar bahwasannya bukit ini akan dijadikan perumahan. Daerah pengurukan ini Pak Pariono sangat yakin maju karena di satu sisi adanya tempat wisata yang mana orang-orang pasti ada saja yang datang, baik itu dari Palembang, Jambi, Bogor. Pak Pariono juga mengatakan seperti Bapak Mario tadi bahwa warga mungkin ada komplain sedikit saat terjadinya proses ini, ya di mana jalanan rusak, debu di mana-mana, dan alhamdulillahnya juga daerah bukit ini sebelum adanya terjadi bencana alam. Lanjut. Terus kemudian ada hasil observasi hari kedua kami, yaitu tanggal 12 Mei 2023. Kami mulai observasi pada pukul 9. Kami memulai dengan mewawancarai Sekretaris Kelurahan Sumber Agung, mewawancarai Pak Khotib selaku pengurus musola di RT 9. Setelah itu kami mewawancarai Pak RT 1, Pak Julianto. Hasil wawancara bersama Sekretaris Kelurahan, yaitu Pak Dani Kuryawan, merupakan Kecamatan Sumber Agung, Kepiling. Beliau berkata proyek bangunan tersebut belum mempunyai surat izin dari pemerintah dan kelurahan hanya swadaya masyarakat. Jadi bukit tersebut masih milik warga masyarakat dan hanya ada sertifikat surat tanah oleh pemiliknya saat ini. Namun masyarakat sekitar tidak ada satupun yang mengeluh terkait hal tersebut dan tidak ada laporan bahwa mereka tidak berani mengemukakan pendapatnya. Bukit tersebut dikikis selain untuk lahan warga juga menjadi mata pencaharian warga menjual batu karena mayoritas warga sebagai buruh. Menurut kelurahan di sana, mungkin saja proyek tersebut kedepannya akan dijadikan tempat wisata atau perumahan oleh pemiliknya. Namun belum bisa dipastikan kapan pembangunannya akan terjadi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deva yang telah menyampaikan hasil. Selanjutnya hasil wawancara akan Jadi menurut Pak Khotib, kegiatan di perbukitan tersebut sudah terjadi selama kurang lebih 5 tahun. Kegiatan pengerukan tanah yang terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan. Tanah akan habis lalu menyebabkan longsor dan juga kerusakan lainnya. Terdapat dampak positif dan juga negatif dari adanya kegiatan pada perbukitan tersebut. Dampak positifnya yaitu daerah sekitar menjadi ramai karena adanya pembangunan rumah, tempat tinggal warga yang tinggal dan menetap di daerah tersebut. Selain itu, warga sekitar juga mendapat pekerjaan, salah satunya dengan bekerja sebagai supir truk dan juga pengikis batu. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu jalan menjadi rusak dan sulit untuk dilewati kendaraan.
Bahkan pernah terjadi kejadian truk terguling saat melewati jalan tersebut. Warga berharap agar jalan di daerah tersebut dapat segera diperbaiki agar tidak terjadi lagi kecelakaan dan agar memudahkan akses untuk ke daerah tersebut. Selain itu, warga juga berharap agar kegiatan pada perbukitan dapat segera dihentikan sebelum terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara bersama Ketua RT 1, yaitu Pak Julianto selaku Ketua RT 1 Kecamatan Sumber Agung, Kemiling. Pada sekitar tahun 2016 atau 2017, Kampung Vietnam pertama kali dimiliki oleh seseorang yang berencana menjadikannya pemukiman atau perumahan. Namun rencana pembangunan gagal dan bukit tersebut tetap dalam kondisi tidak merata. Bukit memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya yaitu ada aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Lahan kosong digunakan untuk pertanian oleh masyarakat sekitar. Kegiatan ini memiliki efek ekonomi yang baik, terutama bagi pelaku usaha. Namun efek negatif lainnya termasuk kerusakan jalan raya dan kurangnya infrastruktur jalan yang rusak mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk setempat. Orang-orang di daerah tersebut mengeluhkan kondisi infrastruktur dan jalan, tetapi mereka sangat bersedia memberikan bantuan material. Dan sudah dilakukan pembangunan masjid atau musola, penimbunan jalan, dan perluasan area untuk wisata. Tempat wisata yang sesuai dengan peraturan dan tata kelola pemerintah mendapatkan dukungan dan respon positif dari masyarakat setempat. Saya kembalikan pada Rama. Baik, di sini saya akan membacakan hasil wawancara bersama Pak Harto. Jadi Pak Harto itu telah bekerja selama 1 tahun. Jadi masih tergolong baru tugasnya di bukit tersebut. Tugasnya di bukit tersebut itu adalah mencatat mobil yang masuk dan keluar di dalam bukit tersebut. Menurut Pak Harto, semua pekerja di bukit tersebut adalah penduduk setempat. Setiap bukit memiliki pengawasan yang berbeda-beda. Pengerukan bukit dilakukan untuk membangun perumahan. Pak Harto menyatakan bahwa dia cukup puas bekerja di sana karena sebelumnya dia itu menganggur. Para pekerja di sana pernah mengalami kecelakaan kecil seperti terjepit batu dan sejenisnya. Dan untuk selanjutnya itu hasil wawancara bersama Pak Edi. Pak Edi itu bekerja sebagai pekerja proyek pembangunan jalan, rumah, dan sebagainya. Menurut Pak Edi, pengerukan bukit itu sudah berjalan sejak lama dan tanah batu di sana juga dijual setiap harinya. Pengerukan bukit itu bagus, menurut dia bagus karena akan digunakan untuk perumahan yang ada di Kampung Vietnam dan sekitarnya, yang membuat daerah itu tuh lebih maju. Pak Edi juga tidak setuju dengan pengerukan bukit karena menimbulkan polusi. Tetapi karena hak miliknya mereka, setuju atau tidak setuju akan menimbulkan masalah. Selain itu, kehidupan sehari-hari penduduk sekitar pun tergantung oleh proyek tersebut. Jadi hasil menurut Pak Edi itu masih ada baik dan ada plus dan minusnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rama yang telah menyampaikan hasil wawancaranya bersama narasumber. Kepada Rama, next.
hasil wawancara bersama Pak Subari. Jadi Pak Subari ini adalah seorang warga asli Kelurahan Sumber Agung. Beliau juga punya di bukit itu. Tetapi dengan adanya pengurukan tersebut, tidak ada ganti rugi terhadap tanah milik beliau. Padahal beliau dan warga sekitar yang mengurus hutan tersebut dan perekonomian mereka dari hutan tersebut. Tetapi tidak ada ganti rugi dari pihak proyek pengerukan tersebut. Kemudian beliau merasa kecewa dengan tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak proyek tersebut, baik dari ganti rugi dan lain sebagainya. Jika tidak ada ganti rugi, minimal jalannya diperbaiki karena akses untuk keluar masuk atau mau kemana-mana jadi susah, apalagi sewaktu musim hujan tiba, bahkan tidak bisa dilewati. Kemudian dari pihak kelurahan tidak ada kontribusi terhadap jalan rusak tersebut. Dan juga dari dinas pemerintahan kita juga tidak ada kontribusinya. Ia kecewa jalannya tidak diperbaiki. Kemudian untuk pemilik bukit itu, setahu beliau itu pribadi, bukan milik pemerintah daerah. Makanya bukit itu bisa dibilang masih ilegal. Karena juga surat-suratnya masih ada yang belum lengkap. Kemudian yang terakhir itu harapan beliau pemerintah segera turun tangan langsung untuk melihat kondisi di lapangan agar bisa segera diperbaiki, baik dari jalannya dan warga situ bisa hidup dengan makmur. Demikianlah hasil wawancara saya bersama Pak Subari. Kemudian selanjutnya hasil wawancara yang akan disampaikan oleh Saudara Salman. Kepada Saudara Salman, saya persilahkan. Oke, selanjutnya setelah itu kita mencari informasi terkait bukit tersebut. Nah, akhirnya kita mewawancari UKM yang ada di universitas, yaitu UKM Mapala. Nah, kita bertanya kepada salah satu anggota UKM Mapala, yaitu Kak Tiwul. Nah, beliau sendiri sebelumnya memang belum pernah melakukan observasi terkait bukit pengerukan tersebut, namun beliau memang sudah pernah melakukan kunjungan terkait daerah sekitar. Nah, menurut Kak Tiwul sendiri, lokasi pengerukan tersebut tidak baik atau memiliki dampak negatif karena bisa merusak jalan maupun tempat-tempat sekitar dan dapat merugikan warga berupa polusi ataupun lainnya. Dan menurutnya kemungkinan jika pengurukan ini terjadi, ini dimiliki oleh pribadi. Seharusnya ada kewajiban untuk menggantikan kerusakan yang terjadi, seperti membagi jalan. Selain itu, pengurukan juga dapat menghasilkan populasi udara yang berupa debu yang banyak. Kak Tiwul juga mengungkapkan bahwa daerah bukit yang digeruk tersebut memiliki tempat wisata, namun lokasinya kurang strategis, akses jalan ke tempat wisata sulit, dan kondisi panas dan banyak debu. Nah, terima kasih. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita ke wawancara terkait kedinasan, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, menurut beliau, pengurukan itu dilakukan tanpa memiliki izin. Menurut dinas tersebut itu melanggar karena pada Undang-Undang 1946 Pasal 33 yang berbunyi bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, bukan RT, kelurahan, ataupun perorangan, untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi menurutnya kalian itu dimiliki seharusnya milik negara dan harus memiliki izin. Setelah izin diharuskan untuk membayar pajak. Jikalau tidak membayar pajak berarti itu melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, menurut Dinas Pertambangan sendiri, tanah urukan ini bila dilakukan dengan perizinan, jika kenakan akan mendapatkan denda apabila melakukan pelanggaran. Jika perizinan ini dasarnya wilayah, adanya potensial seperti batu, mineral, dan lainnya, itu dapat dikuasai oleh negara. Jadi terkait
pertambangan tersebut itu bersifat ilegal dan harus mendapatkan tindak langsung dari warga sekitar ataupun dinas-dinas terkait. Oke, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saudara ini yang menyampaikan hasil wawancaranya dan juga baik dari PSDM. Kemudian yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang studi kasus. Studi kasus Baiklah, akan di sini. Tara dan juga Erni, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Yang pertama itu ada pemetaan lengkap. Jadi pemetaan itu harus menyeluruh, tidak hanya situs pertambangannya saja, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu pastikan potensi mineral. Perusahaan harus memastikan wilayah tambangnya akan mampu menghasilkan mineral sesuai dengan target. Yang ketiga ada memilih letak geografis kuat. Jadi perusahaan itu harus memastikan wilayah pertambangannya berada pada kondisi geografis yang kuat sehingga tidak membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang keempat. Yang keempat yang pertama, tidak bertentangan dengan kaedah konservasi. Perusahaan tambang harus mematuhi Hukum Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 96 serta 141 yang mengatur perusahaan tambang harus mengatur tentang pemanfaatan bahan-bahan tambang yang tidak boleh merusak lingkungan. Lalu yang kelima, menjaga daya lingkungan. Perusahaan harus memastikan daya lingkungan ekosistem terjaga agar bahan bekas pertambangan dapat dikelola. Baiklah, terima kasih kepada saudari Tara dan juga Erni yang telah menyampaikan studi kasusnya. Demikianlah hasil dari presentasi wawancara kami bersama narasumber yang ada di Bukit Pemiling. Bila ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.